Iya, shalom, selamat malam semuanya, shalom. Damai sejahtera Tuhan atas kita semua, siapa yang diberkati Tuhan, percaya kita dicintai Tuhan, disertai Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling hebat, yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Malam ini kita akan menyembah, malam hari ini kita akan meninggikan Tuhan. Dengan segenap hati kita mengagungkan Tuhan. Karena kasih-Nya hebat, kesetiaannya tidak pernah berubah. Dan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Biarlah kita menggunakan waktu ini untuk kita menikmati Tuhan. Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Tuhan menjamah hati kita. Dan Tuhan memulihkan kita. Roh Kudus, bawa kami untuk melihat Yesus. Betapa hebatnya Yesus, betapa kerennya Yesus. Betapa ajaibnya semua perbuatan yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kami. Melampaui apa yang menjadi doa-doa kami, melampaui harapan-harapan kami. Biarlah kami mengalami lagi kehebatan Yesus. Berkat-Mu atas kami, sukacita-Mu berlimpah atas kami. Kami percaya hadirat-Mu mengubahkan kami, mentransformasi kehidupan kami. In Jesus' name, dalam Kristus, Yesus Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita, mengajak kita untuk memandang burung-burung di udara. Memperhatikan bunga bakung yang ada di padang. Tuhan ingin sampaikan kepada kita bahwa kita dikasihi Tuhan dan bahwa hidup kita lebih berharga dari burung-burung di udara, daripada bunga yang tumbuh dan kemudian menjadi layu. Kasih-Nya, anugerah-Nya atas hidup kita tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan pribadi-Mu sendiri. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari, katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima. Kami terpesona, kami kagum akan Engkau Tuhan. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan?
balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Segenap hati kita katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kau memberkati kami, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Kau mengasihi kami dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan, kami memuji-Mu. Ini hati kami bagi-Mu, penyembahan kami bagi-Mu, Yesus. We welcome You in this place. We welcome You, Holy Spirit. Kami menyembah, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kekuatan kami menyembah-Mu,
Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita, angkat wajahmu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Kami mau bersyukur. Ku naikkan syukur buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia ya Aba, ya Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
nara mata kanara malaya sena. Kibara loya sena ramaraya ramaraya sena ramaraya ramata kana malaya. Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oleh karena itu kami berkata, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan cemas. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau bersama dengan kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau selalu ada. Engkau selalu ada. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Katakan kepada dirimu, katakan kepada jiwamu, ada Roh Kudus di dalam kita. Tak perlu cemas, hai jiwaku. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya. Pujilah Yahweh Elohim. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Ku nyanyi. Sungguh Kau hebat, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Come on church, angkat suaramu. Gereja Tuhan, angkat suaramu. Sungguh Kau hebat, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau
Katakan, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku. Ayo kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi dia. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia membuat yang matanya buta dicelikan. Ketika dia ada di bumi, dia membuat yang lumpuh jalan. Ketika perempuan pendarahan bertemu dengan Yesus, perempuan ini disembuhkan, ditahirkan. Semua yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perbuatan yang hebat. Kalau Bible menulis tentang perbuatan Yesus yang hebat, dan itu menjadi kesaksian di seluruh dunia, maka malam hari ini, Dia Yesus yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia Yesus yang masih sanggup melakukan perbuatan yang hebat dalam hidupmu. Dia Yesus yang masih sanggup menyembuhkan hidupmu. Dia Yesus yang masih sanggup membuat mujizat dalam hidupmu. Dia Yesus yang masih sanggup membuat keajaiban di dalam hidupmu. Bukan dengan kekuatan, tapi karena anugerah yang berlimpah-limpah. Karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, kami ada hari ini. Kami boleh memandang Engkau dalam hadirat-Mu, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami. Kami enggak mampu tanpa Engkau Tuhan. We need You Lord Jesus. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Buka tangan saudara kalau engkau perlu Yesus. Kalau engkau perlu Yesus di tempatmu duduk. Yesus berkata, datanglah kepadaku. Come to me. And I will give you rest. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. We need You, Lord Jesus.
We need you, Lord Jesus. Tanpa Engkau di samping kami, di hidup kami nggak mampu jalan. We need you, Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini, katakan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah pengharapan kami, Engkau kekuatan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Tolong Tuhan, angkat tangan-Mu. Tuhan yang pegang tangan-Mu. Ku pandang wajah-Mu, oh, dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus.
Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia pengharapan kita. Tepuk tangan panjang bagi Dia. Tepuk tangan panjang bagi Dia, kekuatan kita, pengharapan kita. Haleluya, haleluya. Yesua, 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 Yesua. Engkau kekuatan kami, pengharapan kami. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya padamu. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu. Siapa yang percaya Tuhan tolong kita lagi hari ini? Siapa yang percaya Tuhan pegang tanganmu hari ini? Engkau gak sendirian, engkau gak jalan sendirian. Tuhan gak akan pernah lepaskan tangannya. Dia akan pegang tanganmu. Dia akan terus pegang tanganmu. Dia akan pegang hidupmu. Dan dia akan terus pegang hidupmu. Yang percaya tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Mazmur 23. Ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Tepuk tangan buat Dia yang beserta kita. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Dia beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Mungkin saudara sedang sedih hari ini. Mungkin saudara sedang dikecewakan hari ini. Mungkin hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan ini menjadi bulan yang sulit buat saudara. Sepertinya kita merasa jalan sendiri. Keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak baik, tidak menjadi baik, belum baik. Mungkin ada gejolak di dalam hati saudara. Saudara mengalami yang namanya ketakutan di dalam hatimu. Apa yang akan terjadi besok bagaimana, minggu depan bagaimana. Banyak hal yang membuat kita jadi khawatir karena keadaan, situasi penuh dengan ketidakpastian. Tetapi ayat ini berkata, Engkau besertaku. Ada satu kebenaran yang disampaikan oleh pemazmur lewat ayat ini. Kebenarannya adalah kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara, sesulit apapun, sesukar apapun tampaknya, kelihatannya, mungkin buntu, mungkin sudah stuck, mungkin sudah kacau, mungkin sudah hancur. Kebenaran Tuhan lewat ayat ini, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Waktu saya baca ayat-ayat ini, saudara, Mazmur 23 ini cuma 6 ayat.
Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pemazmur berkata, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun ke air yang tenang. Dia membaringkan di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Pemazmur berkata tentang Dia, Yahweh. Dia ingin memperkenalkan kepada pembaca, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa Dia itu Yahweh. Dia itu Tuhan yang mempersiapkan, yang menyertai, yang ada. Tapi begitu saudara baca ayat yang keempat, pemazmur mengawali dengan kata-kata ini, sekalipun, sekalipun, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Dia tidak berkata karena Dia besertaku. Pemazmur tidak berkata karena Dia menyertaiku. Tetapi pemazmur berkata karena Engkau besertaku. Artinya apa? Di titik yang paling sulit, yaitu lembah bayang-bayang kematian, antara hidup dan mati. Nggak ada lagi orang yang bisa tolong kita. Dalam keadaan yang paling terpuruk, dalam keadaan yang paling bawah, titik terendah dalam kehidupan kita. Pemazmur ingin sampaikan tentang satu hubungan yang tidak akan pernah berubah, yaitu hubungan antara Dia, Bapa, dengan saudara. Dia gembala dengan kita. Dan hubungan itu menjadi hubungan yang sangat-sangat personal, sangat pribadi. Karena berkata tentang Engkau beserta dengan aku. Bukan tentang pengetahuan akan Tuhan, tapi pengalaman dengan Tuhan. Apakah saudara yakin hari ini bahwa Yesus masih sanggup membela hidup saudara? Apakah saudara yakin percaya bahwa Yesus masih sanggup menolong kita lagi hari ini? Siapa yang percaya bahwa kita enggak sendirian? Kita percaya kita enggak jalan sendiri, tapi kita dipegang sama Tuhan. Tanganmu dipegang, hidupmu dipegang, keluargamu dipegang, kesehatanmu dipegang, masa depanmu dipegang sama Yesus, hari-harimu dipegang sama Yesus. Dan engkau percaya itu. Apa kebenaran yang kita bisa dapatkan dari ayat ini? Yang pertama, Kristus akan tolong kita melewati lembah-lembah kekelaman. Hal yang paling sulit, Tuhan akan ada buat kita. Yang pertama adalah kehadiran Kristus melenyapkan ketakutan. Kita berkata kepada jiwa kita, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan khawatir. Sebab Tuhan ada di dalam kita. Daud menulis tentang lembah kekelaman itu memang benar-benar kegelapan yang pekat, gak ada cahaya, saudara. Bukan cuman gak ada cahaya, bisa dikasih lihat gambarnya. Gak ada cahaya, bukan cuma gak ada cahaya, tapi juga ada bahaya yang mengintai. Benar-benar gelap. Udah gak bisa lihat apa-apa lagi. Mungkin lembah kekelaman itu bisa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita tentang apapun. Karena udah gak bisa dilihat lagi. Gak bisa dibayangkan lagi. Tetapi justru di lembah yang paling kelam, di lembah bayang-bayang kematian, Tuhan itu bukan lagi sekedar pengetahuan. Tapi Tuhan itu
menjadi pribadi yang nyata. Tuhan itu bisa diajak ngobrol, Tuhan itu bisa diajak ngomong, Tuhan itu bisa diajak bicara. Dan pemazmur berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta dengan aku. Pemazmur bisa berkata ini. Saya merenungkan ini, saya merenungkan lagi, saya merenungkan lagi, saya merenungkan lagi. Bahwa Tuhan itu menjadi pusat dalam kehidupan pemazmur. Yang menjadi pusatnya itu sudah bukan yang lain. Yang menjadi pusatnya adalah Tuhan itu menjadi pribadi yang nyata. Engkau beserta dengan aku. Dan Tuhan tulis dalam firman bahwa Immanuel, Dia Elohim yang menyertai kita. Dan itu cukup buat kita. Bekerja disertai sama Elohim. Katakan amin. Kita melakukan kegiatan, kita melakukan aktivitas, kita melakukan segala sesuatu. Mungkin sulit, banyak tantangan, banyak hal-hal di depan kita. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Gak ada. Firman Tuhan berkata, gak ada. Tuhan bukan melihat dari jauh. Dia bukan memantau kita dari jauh, menunggu di atas gunung yang tinggi. Tapi dia turun ke lembah yang sama di tempat kita berada. Dia turun bersama dengan kita. Dia jalan di samping kita di lembah yang gelap. Untuk apa? Untuk menemani, untuk menyertai kita. Ketakutan kita lenyap bukan karena bahayanya sudah hilang. Tetapi karena ada pribadi yang menyertai kita. Dan pribadi itu lebih besar dari semua ancaman. Dari semua tantangan yang mengancam kita. Ketakutan kita lenyap bukan karena lembahnya kemudian menjadi terang benderang. Kita bisa lihat semuanya dengan jelas. Tetapi kita tidak takut lagi karena ada pribadi yang lebih besar. Daripada kegelapan yang mengerikan. Yang sedang kita lihat. Kehadiran Elohim tidak selalu berarti hilangnya badai. Udah gak ada lagi badai. Tetapi justru ketenangan yang Tuhan berikan saat badai sedang berkecamuk. Ngalami Tuhan lagi di level yang baru dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan menolong kita melewati lembah bayang-bayang kematian. Yang kedua, ada kekuatan Kristus yang memberi perlindungan. Kita dilindungi. Katakan sama-sama, saya dilindungi Tuhan. 1, 2, 3. Daud menyebutkan ada 2 alat. Yang pertama adalah gada. Yang kedua adalah tongkat. Gadamu dan tongkatmu. Ini gambarnya. Gada itu lebih pendek, lebih berat. Tongkat itu lebih panjang. Dengan ujung yang melengkung. Gada ini lambang otoritas kuasa Tuhan untuk melindungi miliknya. Seperti gembala melindungi domba-dombanya. Gada ini adalah otoritas Tuhan untuk apa? Menjaga, melindungi kita. Banyak yang bisa menyerang, menyakiti saudara. Tapi gada adalah jaminan perlindungan. Bahwa di dalam lembah paling berbahaya sekalipun, kita ada di dalam perlindungan yang paling sempurna. Siapa yang percaya dilindungi sempurna sama Tuhan? Tepuk tangan dong buat perlindungan Tuhan. Nah di Timur Tengah saudara, gembala Israel itu belajar untuk apa? Untuk melempar gadanya ini dengan tepat. Kalau ada serigala, kalau ada singa, gembala ini latihan ngelempar gada ini. Untuk apa? Menghalau. Kalau mereka sembunyi di semak-semak, kalau mereka sembunyi di bebatuan, gembala pakai gadanya untuk melindungi kawanan yang menjadi milik gembala ini. Kristus itu gembala yang melindungi kita. Kalau ada yang berusaha menghancurkan hidupmu, imanmu, harapanmu, Yesus, Dia yang akan lindungi kita dengan sempurna.
Kristus bukan hanya gembala yang menuntun, dia adalah prajurit yang menjaga. Hidupmu dijaga, bukan cuma malam ini, tapi dijaga seumur hidupmu. Dijaga sama Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong kita melewati lembah bayang-bayang kematian, lembah kekelaman. Ada kendali Kristus yang membawa penghiburan. Siapa yang butuh penghiburan Tuhan? Dikecewakan sama orang, ditinggalkan sama orang, banyak hal yang belum sesuai dengan ekspektasi kita. Kita susah hati, kita sedih. Pemazmur memperlihatkan alat yang kedua bukan hanya gada tapi tongkat. Beda dengan gada, tongkat ini adalah kayu yang panjang, ujungnya melengkung. Dan tongkat ini digunakan untuk apa? Menarik domba yang tersangkut. Kalau sudah mulai makan, kemudian kasihkan makan, mulai melenceng dari kawanan. Tongkat ini dipakai untuk menarik. Membawa domba itu dekat lagi. Pemazmur berkata tentang kata penghiburan, menghibur. Menghibur bukan sekedar kata-kata yang manis. Dihibur, baik-baik saja ya, kamu baik-baik saja. Penghiburan yang dilakukan oleh Tuhan bukan tentang sebuah kata-kata. Tetapi menghibur yang dilakukan oleh gembala, yang dilakukan oleh Tuhan adalah tindakan penyelamatan. Kita diselamatkan, kita dihibur sama Tuhan. Kristus memakai tongkatnya untuk menarik kita kembali dan menyelamatkan kita dengan anugerahnya. Kasih karunia Tuhan tidak hanya cukup untuk menyelamatkan kita, tapi juga cukup untuk menopang kita di setiap langkah yang sulit. Kadang-kadang langkah kita berat ya, maju enggak ya, jalan lagi enggak ya. Seringkali kita ada di persimpangan jalan kan, bingung mau ke kanan atau ke kiri. Langkah kita jadi berat sekali. Apa yang harus saya lakukan? Tetapi masih tersedia kasih setia Tuhan buat kita. Anugerah Tuhan yang menguatkan kita untuk jalan lagi. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas dunia ini. Dan yang lebih penting, Dia tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupanmu. Setuju katakan amin? Hidupmu di tangan Tuhan. Siapa yang setuju? Angkat tanganmu. Katakan bersama-sama, hidupku di tangan Tuhan. Tuhan mengendalikan dengan sempurna. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Lembah kelam itu bukan tujuan, saudara. Kita hanya lewat itu. Kita hanya lewat. Kita nggak berhenti di situ. Itu hanya rute perjalanan untuk kita lewati. Itu bukan tujuan. Tuhan sedang membawa kita melewati melalui lembah bayang-bayang kematian. Tujuannya adalah padang rumput yang hijau. Tujuannya adalah air yang tenang. Apa yang kita bisa pelajari dari apa yang dikatakan oleh pemazmur? Mazmur 23 ayat yang keempat. Kehadiran Kristus menghapus ketakutanmu. Kekuatan Kristus memberikan perlindungan yang sempurna. Kendali Kristus atas hidupmu memberikan penghiburan, keselamatan yang kekal. Kristus tidak menjanjikan jalan yang bebas dari lembah kelam, tapi Dia menjanjikan dirinya untuk menjadi sahabat, untuk menjadi bapa, untuk menjadi gembala yang berjalan bersama dengan saudara. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Beritahu kanan kiri saudara, Yesus gak pernah tinggalkan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia sayang sama kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Siapa yang berserah? Siapa yang percaya? Angkat tanganmu. Hanya Yesus penolong yang setia. Lagi katakan, kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang. Mari angkat tanganmu. Katakan, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu. Lagi segenap hatimu katakan, kau lebih tahu. Oh, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia, penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Amin. Segala perkara, yes, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus segenap hatimu katakan, angkat tanganmu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tetap percaya, tetap percaya. Siapa yang percaya, angkat tanganmu, katakan, Tuhan setia. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber. Engkau sumber, engkau satu
Dia sumber kekuatanmu. Dia sumber pengharapanmu. Dia sumber kedamaian dalam hidupmu. Lebih kuat lagi katakan. Engkau gak ditinggalkan sama Tuhan. Ayo kita bikin deklarasi iman, kita ucapkan bersama-sama. Kita memperkatakan, ada tulisan di depan, kita ucapkan dengan suara yang kuat. Kita memperkatakan dengan iman, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan percaya bahwa kita menerima, kita menyaksikan, kita mengalami kesembuhan, pemulihan, keajaiban, mujizat di dalam kehidupan saudara. Angkat tangan saudara. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Aku perkatakan firman-Mu, aku perkatakan kuasa-Mu, aku perkatakan anugerah-Mu, aku perkatakan pemulihan terjadi di rumahku dan di dalam keluargaku. Aku perkatakan pemulihan terjadi
di ekonomiku, pekerjaanku, keuanganku. Aku berkatakan pemulihan terjadi. Di tubuhku yang lemah, tubuhku yang sakit, tubuhku yang tak berdaya. Aku berkatakan pemulihan terjadi di hidupku. Hari ini, malam ini, aku berkatakan keajaiban terjadi malam ini. Aku berkatakan mujizat terjadi. Aku berkatakan yang mustahil terjadi malam ini. In Jesus name, katakan lebih kuat. In Jesus name, katakan lebih kuat. In Jesus name. Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sorakan haleluya, 1, 2, 3. Lebih kuat lagi haleluya. Paling kuat haleluya. Ayo sekarang kita angkat tangan kita. Katakan, naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, ku percaya kuasa-Mu tak terbantah. Amin. Lewati Semua masalah kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku lagi. Lagi. Haleluya. Haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, Angkat tanganmu, angkat wajahmu. Percaya ku tak terbantah. Engkau tak terbatas, Engkau tolong kami. Lewati semua Salah kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. lewati semua masalah, katakan. Lewati Semua masalah tak tinggalkan. bersamamu. Pasti ku Lagi katakan. Katakan kepada dirimu, lewati. Lewati semua masalah kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Terima pemulihan, katakan amin. Terima kesembuhan, katakan amin. Terima mujizat, katakan amin. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Dia yang pegang tanganmu. Dia yang berjalan bersama dengan engkau. Dia yang tidak pernah tinggalkan engkau. Dia Immanuel, Elohim, yang beserta dengan kita. Sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang kematian, kami tidak takut bahaya, karena Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Engkau menghibur dengan caramu yang ajaib. Engkau menyembuhkan dengan caramu yang ajaib. Engkau menyelamatkan hidup kami dengan caramu yang ajaib. Dan kami percaya kami tidak sendirian. Ada Yeshua HaMashiach yang sudah menyelamatkan kami 2000 tahun yang lalu. Yeshua HaMashiach yang sama, bukan hanya bawa kami untuk tinggal di surga, tapi Yeshua HaMashiach yang memelihara, menyertai kami, bersama dengan kami, selama kami ada di atas bumi ini. Berkat-Mu atas kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima mujizat terjadi in Jesus name. Yang percaya katakan, tepuk tangan kali meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami setiap hari, setiap saat. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kami percaya persembahan kami ini Tuhan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa banyak malam hari ini yang diberkati luar biasa. Lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Come on.
sukacita lebih lagi. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari tepuk tangan sama-sama buat Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Hey, mari teriakan sama-sama. Hey. Saudara nyanyikan. Kami rindukan kuasa sudah terjadi malam ini Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Bisa lebih dahsyat lagi jemaat Tuhan katakan. Datanglah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seberapa banyak yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih meriah karena Tuhan Yesus baik. Malam ini naik of worship bukan naik of worship biasa. Katakan bukan biasa. Jadi luar biasa karena saudara ketemu dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Tadinya mungkin kita datang dengan lelah, capek, ya kecewa, ada hal-hal yang belum terselesaikan. Tapi tadi firman Tuhan sudah sampaikan saudara. Tuhan Yesus menyertai kita, katakan amin. Dia pulihkan, dia sembuhkan, dia tolong. Dan jika kita mengakhiri ibadah kita pada malam ini, saudara tidak sendiri, saudara akan terus bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai kapanpun selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi dalam ibadah raya hari Minggu. Ada 4 kali ibadah dan seluruhnya akan dilayani oleh Pastor Filemon Jundiantoro. Silakan hadir dan nikmati kembali berkat-berkat Tuhan. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih oleh kebenaran-Mu, oleh kehadiran-Mu. Kami merasakan bahwa Engkau ada bersama kami, Engkau mengurapi kami. Ketika kami takut Tuhan, Engkau ada bersama kami. Ketika kami lelah, Engkau juga yang menguatkan kami. Kami tidak akan pernah takut dengan lembah kekelaman. Karena lembah itu bukan hukuman, tetapi lembah itu menunjukkan betapa dekatnya Engkau bersama kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Perjalanan kami pulang, kami tidak sendiri lagi. Tapi karena ada Yesus yang bersama dengan kami. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami. Turunlah berkat anugerah dari Yahweh Bapa di surga. Bukan lagi kami mengenal Engkau. Tetapi kami berkata-kata dan kami hidup di dalam Engkau. Dan anugerah kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan kuat kuasanya dari Roh Kudus. Menyertai, memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang percaya sudah diberkati dan akan terus menerus diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.